mukarramin, para alim ulama, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, terutama yang saya muliakan, Al-Mukarram Bapak Haji Khairul Anwar selaku CEO Indonesia Time, dan juga Mas Yatimul Ainun, Mas Ainun, dan seluruh manajemen tim Indonesia. Hadir bersama kami dari MUI banyak sekali tokoh-tokoh kami yang militan dengan misi MUI. Di sini ada Wakil Ketua Umum Prof. Halim, ada Sekretaris Umum Profesor Ahmad Muzaki, ada Gus Reza, ada Ketua Komisi Fatwa, ini bulldozer nih, dia Ma'ruf, itu yang pakai baju putih, itu pemburu kelompok radikal. Jadi kalau ada kelompok radikal muncul di media sosial, dia kejar sampai muncul lagi. Di sini juga banyak lah, ada dari Prof. Suparto juga ada di sini. Saya kalau sumpah ketemu dengan Prof. Suparto, dan ada Prof. Joko ini yang sangat istiqomah memberikan pencerahan kepada umat, dan ada Gus Hakim Jaidi, ini santri tapi rasa direktur. Hadir juga yang senasib dengan saya, ada Bapak G. Reson, ya Pak, owner atau founder dari apa namanya tadi, Amro Institute Surabaya. Juga ada Kang Rudi, beliau adalah Kepala BIN Jawa Timur, dan juga ada tokoh muslimat, saya bilang tadi muslimat berpenampilan fatayat, yaitu Dokter Syifa Mustika. Para hadirin dan teman-teman media yang hadir, dianugerahi Man of the Year tentunya Al-Fakir, merasa tersanjung dan merasa terharu, juga sekaligus menyampaikan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Time Indonesia ini anugerahnya tahun ini mengangkat tema Endurance to Fight, daya tahan untuk berjuang, jiwa juang. Inilah yang membuat kenapa saya menerima penghargaan, mau menerima penghargaan. Sebab apa? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tuntunan Allah, bahwa kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman, harus cerdas dan cakap di dalam menghadapi penderitaan, kesulitan, baik personal, individual maupun kolektif. Sebab apa? Sebab Allah tidak akan menurunkan kesulitan dan penderitaan kecuali Allah menurunkan bersamanya kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kesulitan akan ada kemudahan. Maaf, saya belum minum tadi Pak, lupa saya. Sudah cukup Pak, ini guyonan pesantren. Dan Allah juga memberikan ajaran kepada kita bahwa Allah tidak akan menguji manusia kecuali sesudahnya ada kabar gembira untuk umat manusia. Walinabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh aku tidak akan menguji kamu dengan sedikit kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, nyawa, dan buah-buahan, dan
sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira bagi mereka yang sabar menghadapi ujian. Ini tentunya semangat dan prinsip yang senantiasa kami sampaikan kepada umat. Jujur, kalau memang itu semua, baik kapasitas saya sebagai juru ladenya MUI maupun kapasitas saya sebagai santri-santrinya ulama pesantren, atau kapasitas saya sebagai hadamnya santri-santri pesantren Zainul Hasan Gebong, maka ketahuilah apa yang Al-Fakir lakukan ini hanya menyampaikan tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma alaina illal balagul mubin. Kami semenjak diperintah oleh kiai-kiai sepuh untuk menjadi khotib di MUI, maka pada waktu itu juga setahun yang lalu, saya baru 1 tahun, maka waktu itu juga saya langsung menguatkan niat untuk berkhidmah di MUI untuk umat dengan resiko apapun, di mana MUI ini memiliki 2 peran, yaitu yang pertama sebagai shodikul hukumah, mitra pemerintah, yang kedua sebagai khodimul ummah, pelayan umat. Maka tidaklah heran ketika kami ingin selalu mendampingi umat, termasuk dalam masa pandemi COVID-19. Saya masih ingat waktu itu betapa Al-Mukarram Bapak Jokowi Widodo itu bingung, serba salah, padahal beliau punya keinginan yang luhur sebagai tanggung jawab sebagai kepala negara. Beliau bingung karena masih pro kontra tentang kehalalan dan kesucian vaksin. Itu benar Pak, benar. Maka kemudian ditambah lagi kerutannya dengan fatwa MUI Pusat waktu itu yang Bima menyatakan bahwa vaksin AstraZeneca itu haram karena bahannya terdiri dari bahan yang mutanajis, sehingga halal, sehingga haram. Tetapi karena darurat, jadi halalnya itu karena darurat, tapi karena darurat maka diperbolehkan digunakan. Kami tentunya sebagai santri ingin mendengar keputusan para kiai-kiai sepuh di Jamiah Nahdlatul Ulama. Di situ ada lembaga namanya Ba'sul Masakin. Kebetulan ketua komisi fatwa saya, yaitu Bapak Ma'ruf Khosyif, Kiai Haji Ma'ruf Khosyif yang saya bilang pembunuh tadi, itu memang tipe full browser. Jadi begitu, dan beliau juga termasuk di dalam LBM. Beliau tahu sebenar apa alasan keputusan dari kiai-kiai sepuh dari A sampai Z. Akhirnya kesimpulannya LBM memutuskan bahwa AstraZeneca itu halal dan suci untuk digunakan. Dari LPPOM kami juga menyatakan tidak ada masalah, sehingga hasil dari kedua institusi kami ini kemudian MUI Jawa Timur memfatwakan halal dan suci untuk digunakan. Nah ini rupanya kedengaran ke Sidratul Muntaha, sehingga waktu itu Bapak Presiden datang ke Jawa Timur dan ketemu dengan kami, dengan kiai-kiai sepuh di Bandara Juanda di ruangan VIP. Di situ beliau menyampaikan tentang vaksinasi dan betapa vaksinasi ini bisa kita dapat kena anugerah Allah, karena kita juga gratis, tidak membeli. Lalu oleh beliau cuman ya ini masyarakat masih pro kontra untuk MUI Jawa Timur memfatwakan hal. Bagaimana enaknya
Terus kami bilang, kirim ke Jawa Timur vaksinnya Pak. Berapa? Yang ada Pak. Tahap awal 6.000, berikan ke Genggong Pak, tak kasihkan santri. Benar, setelah itu saya tunggu, tidak datang. Alhamdulillah saya bisa komunikasi dengan Menteri Kesehatan. Begitu nyambung, besoknya dikirim. Pak, ingat saya Pak Jokowi katanya langsung ngirim. Mana? Besok datang, habis 6.000. Terus pesantren yang lain juga bersama-sama mengikuti fatwa para kiai besok. Dan luar biasanya lagi, waktu di Juanda itu rupanya saya tidak cukup MUI kami memfatwakan halal, tapi saya disuruh jadi contoh untuk divaksin. Nah, ini kerjaan. Padahal waktu itu saya baru datang dari Jakarta, Bapak Presiden juga baru datang, tapi lain pesawat dan lain tipe. Sini kelas ekonomi, beliau pesawat kenegaraan. Tapi saya datang dulu dan ngejar ke airport, motor. Akhirnya sudah, jadi mari ikut ke Sidoarjo. Mau apa Pak? Vaksin yuk. Nanti saya yang nunggu di belakangnya kalau memang semaput. Akhirnya mungkin teman-teman media ngelihat saya divaksin dan pakai kaos dalam. Karena memang waktu ganti baju tidak sempat lihat kaosnya dipasang lagi gitu. Sehingga waktu dibuka, ya sudah, payudara saya kelihatan. Katanya, Bapak ini jangan ditulis nih. Waktu Hovifah senyum-senyum, katanya ada. Subhanallah. Nah, itulah kejadiannya. Nah, oleh karenanya apa yang kami lakukan semua itu memang kita berikan Rasulullah SAW. Karena ketika urusan agama, jangankan cuman pikiran, tenaga, nyawa pun akan kami korbankan. Apalagi ini untuk kepentingan umat. Oleh karenanya apa yang diupayakan, ikhtiar mulia yang dilakukan oleh Pak Anwar, Pak Aino, dan seluruh tim manajemen Indonesia Time dan juga teman-teman media yang terkait dengan ikhtiar mulia ini, kami hanya bisa membalas dengan panjatan doa. Jazakumullah ahsanal jaza fid dini wa dunya wal akhirah. Terakhir pantun. Ya. Pantun Bang. Pantun Bang. Oh, sing kok pantun. Bismillahirrahmanirrahim. Kena baru ngarang. Perut kosong pesan lemper. Kasirnya keren membawa iPad. Ulang Kiai. Tidak lupa, cuman biar tanda tanya apa isinya. Oh, iya. Tidak sombong meraih Man of the Year demi mewujudkan edukasi of fight. Edukasi itu fight, Mas. Kan sama. Tadi iPad. enggak, tadi kan Man of the Year itu pesan lemper year. Yang belakang iPad to fight. Nah, yang kedua boys. Orkes Soneta banyak biduannya. Rita Sugiarto 3 Elvis Sukaisi. Time Indonesia, ini balasan saya. Jazakumullah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.